Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risman Hasanah dengan NIM akhir 300 kelas EAG. Jadi, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS tugas UTS Bisnis Digital, yaitu mempresentasikan tentang analisis studi kasus DBS Bank Transforming a Banking Leader into a Technology Leader. Nah, eh, bab satu yaitu pendahuluan. Saat ini di dunia industri perbankan sedang mengalami tekanan akibat inovasi digital yang cepat, sehingga memaksa institusi keuangan tradisional untuk bertransformasi supaya tetap relevan. Nah, DBS Bank sebagai pimpinan perbankan di Singapura melakukan transformasi besar-besaran untuk merubah operasionalnya yang semula bank tradisional menjadi perusahaan teknologi yang menyediakan layanan perbankan. Strategi ini didorong oleh visi CEO Pius Gupta, CEO DBS Bank, untuk membuat perbankan menjadi menyenangkan atau joyful dan tidak terlihat bagi nasabah. PPT ini adalah ringkasan dari makalah yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk menganalisis bagaimana DBS Bank mengintegrasikan budaya startup, teknologi AI, dan model operasional berbasis platform untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, dalam bab pembahasan, ada 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana DBS Bank melakukan transformasi model bisnisnya dari bank tradisional menjadi bank yang berbasis teknologi. Nah, transformasi DBS dari lembaga perbankan konvensional menjadi perusahaan teknologi yang berkelanjutan dilakukan dengan adopsi budaya startup melalui visi Gandalf, Google, Amazon, Netflix, DBS, Apple, LinkedIn, dan Facebook. Dan DBS Bank juga memiliki misi Make Banking Joyful, yaitu menciptakan layanan yang effortless serta tidak terlihat bagi nasabah. Proses ini didukung oleh 33 platform berbasis kepemimpinan two in a box yang menyatukan perspektif bisnis dan IT dalam satu tanggung jawab, serta didorong oleh pemanfaatan AI yang diindustrialisasi, pengembangan bakat yang adaptif melalui program pelatihan, dan fokus yang mendalam terhadap penyempurnaan customer journey, sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan dan memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di era digital. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang kedua, apa faktor yang mendorong DBS Bank melakukan transformasi digital? Nah, di tengah tuntutan masyarakat akan layanan keuangan yang praktis, cepat, dan transparan, digitalisasi telah menjadi keharusan bagi bank agar tetap relevan dan mampu bersaing di pasar modern. Nah, DBS Bank ini merespon kebutuhan dengan mentransformasi operasionalnya melalui pemanfaatan kecerdasan AI untuk personalisasi layanan nasabah serta pengawasan keamanan yang lebih efektif. Sebagai sektor yang sangat sensitif informasi, digitalisasi memungkinkan perbankan menekan biaya operasional secara signifikan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan data untuk menyusun strategi pemasaran dan meningkatkan loyalitas nasabah secara presisi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana evaluasi strategi digital yang diterapkan di BS Bank dapat memberikan keunggulan yang kompetitif? Keunggulan yang kompetitif itu bersumber dari 3 pilar strategis. Yang pertama, ada penerapan platform berbasis operating model dengan dua kepemimpinan atau disebut juga two in a box untuk menyelaraskan bisnis dan teknologi. Jadi antara bisnis dan teknologi itu seimbang. Nah, itu yang kedua ada industrialisasi AI melalui platform Alan
yang mempercepat inovasi. Serta yang ketiga, transformasi budaya organisasi melalui program Digify, T-Sprints, dan DBS Academy guna meningkatkan kapabilitas SDM. Sinergi antara efisiensi biaya mencapai 50% lebih, persentase rendah untuk nasabah digital, peningkatan return on equity atau ROE sebesar 15 poin persentase, serta inovasi berbasis data dan budaya adaptif ini menciptakan nilai operasional dan finansial yang signifikan, sekaligus membangun keunggulan kompetitif unik yang sulit ditiru oleh institusi perbankan konvensional lainnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana DBS meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pendekatan digital? DBS Bank meningkatkan pengalaman digital atau user experience secara signifikan melalui program Managing Through Journey yang memetakan lebih dari 60 perjalanan nasabah untuk mengeliminasi hambatan operasional dan menciptakan layanan yang intuitif, aman, serta tak terlihat. Dengan menempatkan pemimpin senior di setiap alur perjalanan nasabah dan mengintegrasikan teknologi AI, seperti pengiriman 45 juta pesan personal yang relevan setiap bulannya. DBS tidak hanya berhasil membangun kedekatan sosial, tapi juga mencapai efisiensi finansial dengan biaya operasional 50% lebih rendah dibandingkan model perbankan tradisional. Nah, kesuksesan ini membuktikan bahwa transformasi digital DBS lebih dari sekadar otomatisasi, melainkan strategi yang strategis dalam menghadirkan efisiensi yang berpusat pada kepuasan nasabah. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana DBS mengintegrasikan konsep vintage dalam operasionalnya. Nah, keberhasilan transformasi DBS Bank menjadi perusahaan teknologi perbankan berakar pada adopsi filosofi vintage yang mengutamakan kelincahan, modularitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Melalui industrialisasi teknologi lewat platform alam untuk standarisasi aset AI, serta penerapan budaya agile dan model kepemimpinan two in a box yang menyinergikan departemen bisnis dengan tim IT. DBS berhasil menciptakan ekosistem yang responsif dan efisien. Integrasi antara kekuatan modal institusi yang besar dengan ketangkasan operasional ala startup ini yang memungkinkan DBS menetapkan standar baru dalam industri keuangan digital yang aman, inovatif, dan berpusat penuh pada pengalaman nasabah. Nah, kesimpulannya, transformasi digital DBS Bank yang sukses membuktikan bahwa evolusi menjadi perusahaan teknologi global memerlukan sinkronisasi antara budaya organisasi, model operasi yang lincah, dan fokus obsesif pada pengalaman nasabah. Dengan mengadopsi budaya Gandalf dan visi Make Banking Joyful, DBS meruntuhkan sekat fungsional melalui kepemimpinan two in a box, mengindustrialisasi via platform Alan, serta membangun kapabilitas agile melalui program Digify dan T-Sprints. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari efisiensi biaya operasional yang 50% lebih rendah dan peningkatan yang signifikan, tetapi juga menunjukkan bahwa integrasi prinsip vintage dan arsitektur microservice memungkinkan institusi tradisional menjadi pemimpin teknologi yang tangguh. Dan pada akhirnya, transformasi ini menegaskan bahwa digitalisasi adalah perjalanan berkelanjutan yang menuntut perubahan perilaku kepemimpinan untuk selalu menempatkan nasabah sebagai pusat inovasi demi menghadirkan layanan keuangan yang aman dan relevan di masa depan. Nah, mungkin cukup itu saja ringkasan jawaban yang saya sampaikan. PPT ini adalah ringkasan jawaban saya dari makalah yang saya buat. Kalau untuk lebih lengkapnya lagi, ada di PPT.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.